ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم. Apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Bapak Ibu sekalian, ada dua hal yang mesti dibedakan dulu ya. Hal pertama, patut dipahami bahwa semua sholat itu adalah hajat. Ingat itu ya, semua sholat itu adalah hajat. Hajat itu kebutuhan yang ingin disampaikan. Ya, kebutuhan yang ingin disampaikan. Dan perintah Allah saat meminta kita menunaikan sholat, itu memintakan pada kita untuk menyampaikan kebutuhan kita dalam sholat. Karena itu secara bahasa sholat disebut dengan doa. As-salatu hiya doa. Sholat itu adalah doa. Sedangkan doa permohonan seorang hamba kepada Rabbnya tentang hajat kebutuhan yang dia miliki. Dibukalah kemudian perintah sholat di Al-Baqarah ayat ke-45 itu, posisi paling kanan di tengah agak sedikit ke bawah. Lihat kalimatnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu, saya berulang kali menafsirkan ayat ini. Dan jika Anda memiliki persoalan dalam hidup, punya kebutuhan, ya, maka mohonkanlah solusinya kepada Allah. Satu, bis-sabri, dengan cara sabar dulu menerima persoalannya. Jangan mengeluh, ingat itu ya, berkali-kali saya sampaikan ini. Kalau sedang punya masalah, bukan Anda aja yang punya masalah, orang lain pun punya masalah. Karena masalah itu dititipkan oleh Allah sebagai ujian untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Dan standar masalah, standar Quran ya, Quran surah kedua ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah menguji seorang hamba dengan masalah kecuali dia sanggup mengatasinya. Jadi standar masalah itu tidak akan diujikan kecuali hambanya sanggup. Jadi kalau Anda saat ini pun punya masalah sifatnya berat luar biasa, itu artinya cuma Anda yang sanggup. Orang lain belum tentu sanggup dengan persoalan itu. Jadi jangan mengeluh saat punya persoalan, sabarlah diterima. Setelah itu wassalah, mintakan hajat solusinya kepada Allah dalam sholat. Karena itulah ketika sholat kita kemudian memohon kepada Allah. Perintahnya wasta'inu. Jika Anda ingin robah dalam bentuk hajat, ya, minta tolong, maka kalimat ini berubah kalimatnya dari wasta'inu menjadi nasta'in. Ini standar dalam bahasa Arab, standar. Jadi perintahnya wasta'inu, kan? Wasta'inu. Ini perintahnya fi'il amr namanya, fi'il amr. Jadi ketika Anda ingin robah dalam bentuk permohonan talab, ya, talabus syai', ini berubah karena ini bentuknya jama', ya, dirubah ke dalam bentuk jama' menjadi singkatan dari nahnu, nasta'in. Ya, jadi nasta'in. Oke? Jadi kata Allah, jika Anda punya persoalan, punya hajat, mintakan solusinya. Terima dengan sabar, minta lewat salat, wassalah, kan? Kemudian ketika salat kita minta, ya, diajarkan oleh Allah. Kita ucapkan, kami mohon solusi ya Allah. Ini kami punya hajat, kan? Hanya kepadamu kami minta. Hanya kepadamu disebut dengan iyyaka namanya. Iyyaka. Maka kita katakan iyyaka nasta'in. Dan kalimat ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bacaan salat kita. Disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyaka. Apakah saat salat kita mengucapkan kalimat ini? Ya, kita ucapkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi saat sholat, dalam setiap kesempatan sholat kita menyampaikan hajat ini. Dari sinilah kemudian disimpulkan bahwa setiap sholat itu pada hakikatnya hajat kita kepada Allah, ya. Sehingga pada umumnya kalau dikatakan, ya, kalau dikatakan adakah sholat hajat, ya semua sholat hajat, kan? Jelas ya, karena setiap sholat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang pertama. Dan saat Anda mengucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di hadis qudsinya di Abu Daud nomor hadis 649, itu hadis qudsi. Abu Daud itu ada 4.800 hadis. Sunan Abu Daud 15 hadis qudsi.
Hadis qudsi yang nomor 2, posisi 649, riwayat Abu Hurairah, di ujung hadisnya dikatakan begini, kurang lebih, lihat bahasanya. Idza qala al-'abdu, jika seorang hamba berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sekarang kami ibadah salat dan kami punya persoalan, kami mohon solusinya, kami punya hajat, kami mohon solusinya. Qala Allah azza wa jalla, dijawablah kemudian kalimatnya itu. Perhatikan jawabannya. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wa li 'abdi ma sa'al. Dan bila hambaku benar salatnya, apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Aku akan kabulkan. Makanya setelah Anda membaca Al-Fatihah setelah kalimat ini, itu isinya doa semua. Dalam surat itu doa, dalam ruku itu doa, i'tidal itu doa. Bahkan saat i'tidal ditawarkan mau minta apa? Mil'as samawati, sepenuh langit permintaan Anda, wa mil'al ardi, punya permohonan sepenuh bumi, wa ma bainahuma, atau di antara keduanya, wa mil'a ma syi'ta, atau Anda nggak punya masalah tapi saya mau berikan jawabannya. Min syai'in ba'du, dari setelah permohonan yang kita mohonkan. Sujud, silahkan minta lagi sebanyak-banyaknya. Duduk di antara dua sujud, minta lagi. Rabbighfirli warhamni wajburli, dan seterusnya. Sampai dengan tahiyat akhir pun sebelum salam masih minta juga, minimal 4 permintaan kan? Di hadis Muslim nomor hadis 588. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jadi semua permintaan hajat dunia akhirat. Jelas ya? Baik, jadi bagian pertama kalau disebutkan salat hajat, semua salat itu hajat. Karena itulah kemudian diwajibkan kita salat minimal 5 kali dalam sehari, yang wajib itu, yang fardu itu 17 rakaat. Itu Allah nggak butuh dengan salat kita. Jadi semuka langit dan bumi pun tidak salat kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Allah nggak rugi, yang rugi kita. Karena Allah ingin menuntaskan seluruh hajat yang kita miliki. Jadi kalau orang sholatnya benar, subuh punya masalah, zuhur selesai. Selesai. Ya, maaf, zuhur punya masalah, asar tuntas.